أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan limpah kurnia, rahmat, berkat dan izinnya hari ini kita dapat bertemu lagi setelah kita melaksanakan ibadah puasa memasuki hari yang keempat. Dan pada daras hari ini, daras Ramadan yang penuh dengan kurnia dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala ini akan disampaikan berdasar kepada ayat yang dibacakan tadi, masih dari surah Al-Baqarah ayat 184. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan berpuasa atasmu sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu, agar kamu bertakwa. Jelas dari ayat tersebut bahwa puasa itu dapat meningkatkan orang-orang yang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa. Akan jelas apa hikmah yang tersirat di dalamnya. Takwa itu adalah bahasa Al-Quran, dibentuk dari akar kata waka atau waqiyah. Artinya waspada, memelihara diri, menghindarkan diri, menjaga diri. Orang-orang yang telah mencapai derajat takwa adalah yang telah terpelihara dari segala apa-apa yang menjerumuskan. Di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, takwa digambarkan seibarat orang yang berjalan melalui semak belukar yang penuh dengan duri, sampai-sampai kepada perhatian menjaga pakaiannya terpelihara dari koyak ataupun tembus dari ditusuk oleh duri yang membahayakan itu. Bertakwa kepada Allah adalah menjaga diri sehingga terpelihara dari melanggar peraturannya dan terpelihara dari halangan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kata takwa
tattaqun ataupun yattaqun adalah fiil, yakni kata kerja dalam istilah ataupun tata bahasa, melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan, bukan hanya kita meninggalkan larangan Allah SWT, tetapi kita juga sangat bergairat untuk melaksanakan amal-amal kebaikan. Takwa dapat diraih jika kita berhasil menakluk hawa nafsu kita. Setiap hawa nafsu kita telah kita kendalikan dengan sebaik-baiknya. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada satu peristiwa yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pasukan Islam Madinah balik dari perang Uhud. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pasukannya untuk istirahat dalam perjalanan pulang itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita baru saja selesai dengan jihadun asghar, yakni perang yang kecil, dan kita segera akan menghadapi jihadul akbar, ini perang yang besar. Maka pada saat itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau tadi di Bukit Uhud itu hanya berperang yang kecil, padahal kita menghadapi begitu besar pasukan musuh. Maka Rasulullah SAW bersabda, jihadun nafs, jihad melawan nafsu sendiri. Inilah jihad yang paling besar. Musuh utama yang akan kita hadapi adalah musuh yang setiap saat bersiaga hendak menyerang kita, yaitu al-hawa ataupun hawa nafsu. Nafsu yang tidak terkawal dalam tatanan nafsani. Manusia itu sendiri terdiri atas 3 tatanan, yakni jasmani, nafsani, dan rohani. Dari sabda yang mulia Rasulullah SAW itu kita dapat memahami bahwa Allah SWT telah menjadikan manusia itu dengan sebuah kekuatan yang sanggup untuk berperang dalam peperangan dahsyat, yakni jihadul akbar. Kekuatan ini dalam bahasa Al-Quran disebut nafsun mutmainah. Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayatullah Ta'ala bin Sirajiz menjelaskan, jika kita terhindar dari berbagai keburukan, maka tujuan puasa akan dapat kita capai. Tujuan tersebut ialah ketakwaan. Walaupun berpuasa, namun jika masih terdapat kebanggaan di dalam diri kita, membanggakan ucapan dan perbuatan kita sendiri, terbiasa dengan bersikap ego, mengharapkan agar dipuji oleh orang lain, suka meminta
bawahan untuk memuji-muji secara berlebih-lebihan dan sangat menyukai jika dipuji atau mengharapkan pujian, maka itu bukanlah takwa. Jika ketika puasa tidak boleh meninggalkan ataupun mengelakkan perselisihan, pertengkaran, dusta, berarti tidak ada ketakwaan di dalam diri kita. Jika kita berpuasa, kita tidak menghabiskan waktu untuk beribadah, berdoa, dan amal saleh, berarti kita belum lagi menjadi orang yang bertakwa. Dan kalau seperti itu, tentu tujuan ibadah puasa itu belum dapat kita capai. Tercapainya tujuan ibadah puasa Ramadan ialah dengan amalan meninggalkan semua keburukan dan melaksanakan kebaikan atas dasar amal saleh. Jika manusia berupaya untuk teguh di atas ini, maka pada hakikatnya dia dapat meraih tujuan hakiki dari melaksanakan ibadah puasa. Jika tidak, berarti hanya sekadar menahan lapar sahaja, menahan haus saja, tetapi tidak dapat meraih tujuan dari ibadah puasa ini. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala memerlukan, Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan lapar dan dahaga kita jika kita tidak memenuhi tujuan tersebut. Di dalam Sahih Bukhari, Kitabus Shaum, bab malam, hadis nomor 1903, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam yada' qaulaz zuri wal amali bi, falaysa lillahi hajatun an iyada'a ta'amahu wasyarabah." Artinya, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan selalu mengamalkan keburukan, maka Allah tidak memerlukan lapar dan dahaganya. Jadi jelas bagi kita, sebahagian orang pada lahirnya mengatakan kami sedang berpuasa, namun pada hakikatnya mereka seakan-akan tidak berpuasa. Mereka tidak mampu menahan lapar dan haus. Jika tidak ada juga orang yang tidak dapat menahan lapar dan hausnya, yakni tidak mampu menahan lapar dan dahaga hanya untuk beberapa jam saja demi Allah, maka dalam urusan-urusan lain pun bagaimana dia dapat diharapkan untuk mengendalikan diri. Jika sebahagian dari kita menahan lapar seharian namun tidak menaruh perhatian kepada apa yang seharusnya dilakukan, yakni beribadah dan sholat, maka mereka sholat satu waktu ataupun 1-2 kali saja, mereka sudah merasa cukup, tidak menaruh perhatian pada perintah dan larangan-larangan Allah. Maka puasa yang demikian itu berarti tidak dapat mencapai tujuan
yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yakni menempuh jalan ketakwaan. Hadirin hadirat sidang daras Ramadan, sampai di sini saja yang dapat disampaikan pada malam ini insyaallah taala. Mudah-mudahan kita akan dapat meneruskannya pada hari seterusnya insyaallah. Dan saya akhiri pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.